Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari kelas ITPA Angkatan 2022. Ini adalah video presentasi artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh konsentrasi gula terhadap karakteristik kimia dan organoleptik permen jeli buah Tommy Tommy. Adapun hal yang melatar belakangi diambilnya tema ini yaitu karena pada dewasa ini tingkat konsumsi permen secara global itu tergolong cukup tinggi, terutama pada kalangan anak-anak. Salah satu jenis permen yang sering dikonsumsi adalah permen jeli. Permen jeli memiliki tekstur yang lembut dan kenyal yang diolah dengan penambahan komponen hidrokoloid seperti agar atau gelatin. Permen jeli mengandung gula yang tinggi dengan nilai gizi yang rendah dan sering menggunakan pemanis serta pewarna buatan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan jika dikonsumsi terlalu sering. Penggunaan sari buah dengan memanfaatkan pigmen alaminya seperti antosianin dibutuhkan dalam olahan permen jeli untuk meningkatkan nilai gizi permen akibat kandungan antioksidannya. Salah satu buah yang dapat digunakan adalah buah lokal asal Maluku bernama Tommy Tommy yang banyak terdapat di Kepulauan Aru dan juga Maluku Tengah. Buah Tommy Tommy sendiri berukuran seperti ceri, berwarna merah, memiliki rasa yang asam, dan mengandung antioksidan serta aktivitas antimikroba. Dalam pembuatan permen jeli, gula berperan sebagai bahan utama. Selain sebagai pemanis, gula juga berinteraksi dengan air dan hidrokoloid yang akan menurunkan derajat kemanisannya. Penggunaan sari buah dalam pembuatan permen jeli dengan tingkat keasaman buah yang berbeda memerlukan konsentrasi gula yang berbeda juga. Dalam beberapa penelitian, pembuatan permen jeli dengan sari buah menggunakan konsentrasi gula yang berbeda-beda. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan konsentrasi gula yang tepat dalam menghasilkan permen jeli buah Tommy Tommy. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Untuk pembuatan sari buah Tommy Tommy, pertama buah dicuci dan dibelah menjadi 2 bagian. Kemudian ditimbang 200 gram dan ditambahkan air 200 ml. Buah direbus selama 15 menit lalu disaring. Untuk pembuatan permen jeli, 100 ml sari buah dicampur gula 50, 100, dan 150% serta agar-agar 7%. Kemudian dipanaskan selama 30 menit pada suhu 80 derajat Celcius, lalu dimasukkan ke cetakan dan didinginkan. Setelah dingin, dipotong menjadi ukuran 1 x 2 cm, lalu dikeringkan dengan kabinet dryer pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Parameter pengujian yang dilakukan yaitu uji total gula, kadar vitamin C, kadar air, dan uji organoleptik. Untuk uji total gula ditentukan dengan metode Nelson-Somogyi, yang mana 25 ml filtrat, 15 ml aquades, dan 5 ml HCl dimasukkan ke Erlenmeyer lalu dipanaskan. Setelah dingin, ditambahkan NaOH 45% hingga 100 ml. Total gula ditentukan melalui nilai optical density dan kurva standar larutan glukosa. Untuk vitamin C, permen dihaluskan dan ditimbang sebanyak 5 gram lalu dimasukkan ke labu 100 ml dan dilarutkan hingga tanda batas kemudian disaring. 25 ml larutan diambil dan ditambahkan amilum 1% lalu dititrasi iodin 0,01 N hingga menjadi warna biru. Kandungan vitamin C dapat dihitung dengan rumus yang tertera pada PPT. Untuk kadar air, cawan porselen dikeringkan selama 3 jam pada suhu 105 derajat Celcius, lalu didinginkan di desikator selama 15 menit, dan kemudian ditimbang. Lalu diisi dengan sampel seberat 3 gram, kemudian dikeringkan kembali pada suhu dan waktu yang sama, lalu didinginkan dan ditimbang hingga diperoleh berat yang konstan. Kadar air dapat dihitung dengan rumus yang tertera pada PPT. Untuk penilaian tingkat kesukaan itu meliputi warna, rasa, aroma, dan kekenyalan terhadap permen jeli Tommy Tommy pada setiap konsentrasi gula yang diujikan kepada 30 orang panelis agak terlatih, yang mana panelis menilai dengan skala 1-4, 1 itu tidak suka dan 4 itu sangat suka. Tingkat penilaian dihitung dengan metode indeks penerimaan atau AI. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 ulangan. Konsentrasi gula dengan 3 taraf perlakuan yaitu konsentrasi gula 50, 100, dan 150% dari volume sari buah Tommy Tommy yang digunakan.
Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan ANOVA dan dilanjut uji BNT pada taraf kepercayaan 95%. Penilaian organoleptik dianalisis dengan uji Friedman pada taraf kepercayaan 95%. Data penilaian deskriptif akan disajikan dalam bentuk spiderweb. Nah, kita selanjutnya masuk ke bagian hasil. Bisa kita lihat pada tabel ini menunjukkan karakteristik kimia dari permen jeli Tommy Tommy pada setiap perlakuan konsentrasi gula. Pertama, kita akan melihat dari total gulanya. Terlihat bahwa penambahan konsentrasi gula berpengaruh sangat nyata terhadap total gula permen jeli. Total gula tertinggi terdapat pada konsentrasi gula 150%, yang mana berbeda nyata dengan permen jeli 50 dan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi gula, maka semakin besar jumlah total gula yang terdapat pada permen jeli. Begitu pula pada vitamin C, terlihat bahwa konsentrasi gula berpengaruh sangat nyata terhadap kadar vitamin C permen jeli. Kadar vitamin C tertinggi diperoleh pada permen jeli dengan konsentrasi gula 150%, yaitu 26,23 mg per 100 gram, dan kadar terendahnya pada gula 50%. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi gula, maka semakin tinggi kadar vitamin C permen jeli. Hal ini dikarenakan keberadaan gula dalam bahan pangan dapat meningkatkan energi aktivasi dan mengikat oksigen terlarut, sehingga konsentrasi oksigen berkurang dan oksidasi vitamin C dapat terhambat. Untuk kadar air, terlihat bahwa konsentrasi gula berpengaruh nyata terhadap kadar air permen jeli. Kadar air tertinggi diperoleh pada gula 50% dan yang terendah pada gula 150%, yaitu kadar airnya 17,48%. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi gula, maka semakin rendah kadar airnya. Hal ini dikarenakan gula dapat mengikat air pada bahan, sehingga gula dapat mengurangi kadar air pada bahan pangan yang ditambahkan. Kadar air permen jeli buah Tommy Tommy yang sesuai dengan SNI adalah permen jeli dengan konsentrasi gula 100 dan 150% karena keduanya memiliki kadar air di bawah 20%, yang mana merupakan standar kadar air SNI. Kemudian pada tabel ini menunjukkan penilaian hedonik dan juga ada spiderweb permen pada setiap perlakuan konsentrasi gula. Dari segi warna permen jeli dengan gula 150% disukai oleh panelis, sedangkan gula 50 dan 100% dikategorikan agak suka. Panelis menyukai warna permen jeli Tommy Tommy diduga karena warna merah dari buah itu sendiri. Berdasarkan nilai AI, warna permen jeli yang dapat diterima adalah konsentrasi gula 150% dengan nilai AI 83,25%, yang mana produk dapat dikatakan dapat diterima jika AI lebih dari 70%. Dari segi rasa, dapat dilihat bahwa ketiga konsentrasi gula pada permen jeli memiliki penilaian rasa yang tidak berbeda dan dikategorikan disukai oleh panelis. Permen jeli dengan konsentrasi gula yang berbeda masih mempertahankan rasa buah Tommy Tommy. Berdasarkan nilai AI, rasa permen jeli dengan konsentrasi 100 dan 150% dapat diterima oleh panelis. Dari segi aroma, dapat dilihat bahwa ketiga konsentrasi gula memiliki penilaian aroma yang tidak jauh berbeda dan dikategorikan disukai oleh panelis. Berdasarkan nilai AI, aroma permen jeli pada semua konsentrasi gula belum dapat diterima oleh panelis karena bernilai di bawah 70%. Dari segi kekenyalan, dapat dilihat juga bahwa ketiga konsentrasi gula memiliki kekenyalan yang tidak berbeda, yang mana permen 50 dan 100% memiliki tekstur agak kenyal dan 150% memiliki tekstur kenyal. Berdasarkan nilai AI, tingkat penerimaan panelis terhadap kekenyalan permen jeli buah Tommy Tommy belum dapat diterima karena bernilai di bawah 70%. Berdasarkan artikel penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi gula berpengaruh terhadap karakteristik kimia dan warna permen jeli buah Tommy Tommy. Konsentrasi gula 150% merupakan konsentrasi yang tepat dalam pembuatan permen jeli dengan total gula 61,51%, kadar vitamin C 26,23 mg per 100 gram, dan kadar air 17,48%. Permen jeli ini berwarna merah, memiliki rasa dan aroma buah Tommy Tommy dengan tekstur yang kenyal.
Sekian presentasi mengenai artikel penelitian pengaruh konsentrasi gula terhadap permen jeli buah Tommy Tommy ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.